Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi fadlihil amin. Idz manna 'alaina bi Muhammadin afdalil khalqi fahadana ila dinil haqqi wassiratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi qala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi syahida lahu rabbuhu bi annahu ala khuluqin 'azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina lam yakhshaw fillah lawmata laim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam innal hayata aqidatun wa jihad. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-Khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, jamaah salat Jumat Masjidil Jami' Al-Islah rahimakumullah. Hari ini Jumat tanggal 25 bulan Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Doa kita bersama, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita semua dalam sehat afiat sehingga kita dapat bertemu di bulan Rabiul Akhir di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga untuk saudara-saudara kita yang mereka punya kewajiban sholat Jumat namun mereka tidak melaksanakannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan mereka taufik dan hidayah sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan atas kita dan mereka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, pada hari ini Jumat terakhir di bulan Rabiul Akhir. Namun banyak kita lihat masih saja orang memperingati perayaan Maulid. Masih saja orang menghadiri perayaan Maulid. Perayaan Maulid yang kita hadiri, yang kita rayakan, yang kita peringati itu sebenarnya berefek untuk diri kita semua. Itu sebenarnya punya pengaruh untuk diri kita semua. Maulid yang kita hadiri, Maulid yang kita rayakan, Maulid yang kita peringati sebenarnya itu punya efek atau punya pengaruh untuk kita semua. Sebagaimana yang pernah diceritakan oleh beliau Al-Imam Abdul Wahid bin Ismail, yang beliau pernah bercerita karena di Misra rajulun yasna'u maulidan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdul Wahid bin Ismail pernah bercerita dahulu pernah ada seseorang setiap tahunnya di Mesir, dahulu di Mesir pernah ada seseorang setiap tahunnya dia merayakan peringatan Maulid. Setiap tahunnya dia membuat perayaan Maulid. Wa kana ila jadihi rajulun Yahudiyun. Akan tetapi orang yang setiap tahunnya merayakan peringatan Maulid, dia mempunyai seorang tetangga yang Yahudi. Setiap tahun dia merayakan Maulid, namun di tetangganya dia ada salah satu tetangganya dia orang Yahudi. Faqalat zawjatul Yahudi, lalu tetangga Yahudi istrinya bertanya kepada suaminya, ma balu jarina muslim, wahai suamiku, gerangan apa tetangga kita yang muslim itu yunfiqu malan jazilan fi misli hadzal syahri. Wahai suamiku, kata tetangga dia yang Yahudi bertanya kepada suaminya, si istri ini bertanya, wahai suamiku, kenapa sih tetangga kita yang muslim tuh setiap tahun dia ngerayain perayaan
Setiap tahun dia ngeluarin dana yang begitu besar, setiap tahun dia masang tenda, setiap tahun dia ngerayain perayaan. Ada apa sih? Bagaimana? Lalu si suami menjawab, innahu yaz'umu anna nabiyyahu wulida fihi. Oh, tetangga kita yang muslim setiap tahun dia merayakan perayaan karena dia menyangka, dia punya sangkaan bahwasanya nabinya lahir pada bulan ini, nabinya lahir pada bulan Rabiul Awal. Wa huwa yaf'alu dzalika farhatan, dan dia melaksanakan atau memperingati perayaan Maulid karena dia senang atas kelahiran nabinya. Kata, lalu suami istri yang Yahudi ini terdiam. Tumana malaikatah, kemudian dia tidur di malam harinya. Tiba-tiba tatkala dia tidur, fara'atul imra'at Yahudi fil manam. Tatkala dia tertidur, lalu istri si Yahudi ini bermimpi di dalam tidurnya. Rojulan, di dalam mimpinya dia melihat seorang laki-laki, rojulan jalilan. Ada seorang laki-laki yang begitu tampan, ada seorang laki-laki yang begitu punya wibawa dan karismatik, watabjirul waqarun, dan punya keistimewaan itu laki-laki. Baddahalah baita jarihi muslim, yang itu laki-laki masuk ke rumah tetangganya si muslim yang bikin maulid kemarin. Jadi si istri ini malam harinya dia bermimpi, dia melihat seorang laki-laki yang begitu tampan yang masuk ke rumah tetangganya yang kemarin bikin maulid. Wahaulahu jamaatun, dan si laki-laki yang tampan ini dikelilingi oleh jamaah-jamaahnya. Wahuwa yubajjirunahu wa yu'azzimunahu, dan jamaahnya ini mengagungkan dan membesarkan dia. Faqalat lirajulin minhum, lalu si istri Yahudi ini bertanya di dalam mimpinya kepada salah satu jamaah yang ada di rumah tetangganya yang muslim tadi, man hadzal rajul al-jalil, wahai bapak, siapa itu laki-laki yang begitu tampan? Lalu ini orang menjawab, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini adalah Rasulullah. Dakhala hadzal manzil liyusallima ala ahlihi wa yazurahum li farahihim bihi. Oh, ini Rasulullah. Beliau masuk ke rumah orang muslim tadi untuk memberi salam atas keluarganya dan untuk mengunjungi dia karena dia sudah bergembira dengan kelahirannya. Lalu istri Yahudi ini menjawab, bertanya, hal yukallimuni idza kalamtuhu. Wahai bapak, kira-kira apabila aku bertanya kepada itu laki-laki Rasulullah tadi, kira-kira dia mau nggak jawab pertanyaan aku? Lalu ini orang menjawab, naam, dia pasti dia mau menjawab, pasti beliau mau menjawab. Wa atat ilaihi, dan perempuan Yahudi ini mendatangi Rasulullah. Dan perempuan Yahudi ini berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Faqala labbaiki. Lalu Rasulullah menjawab, labbaiki. Faqala lahu, lalu istri Yahudi ini berkata, atujibu misli bitabiyah wa ana ala ghairi dinik. Kok kamu mau jawab panggilan aku, sedangkan aku ini tidak seagama denganmu? Wa min a'daik, dan aku juga kan termasuk dari musuh-musuh kamu. Faqala, lalu Rasul berkata kepadanya, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan ma ajabtu lida'ati hatta alimtu anna Allah qad hadani. Rasul menjawab, walladzi ba'atsani nabiyyan, demi Allah yang telah membangkitkan aku menjadi seorang nabi, aku tidak akan menjawab panggilanmu sebelum aku tahu bahwasanya Allah Ta'ala telah memberi hidayah kepadamu. Lalu istri Yahudi ini berkata, innaka nabiyyun karim, sesungguhnya engkau adalah seorang nabi yang mulia. Wa innaka ala khuluqin azim, dan engkau mempunyai budi pekerti yang luhur. Ta'isa man khalafa amraka, celaka orang yang menyalahi perintahmu. Wa khaba man jahila qadraka, dan alangkah ruginya orang yang tidak mengetahui pangkat derajatmu. Undut yadaka, tolong ulurkan tanganmu. Fa ana asyhadu an la ilaha illallah,
wa annaka Muhammadun Rasulullah. Maka aku akan bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah Rasulullah. Jadi si istri Yahudi ini sudah masuk Islam di dalam mimpinya karena bertemu dengan Rasulullah. Tsumma innaha ahadatillah fi sirriha. Kemudian istri ini bersumpah untuk menjaga rahasia mimpinya, tidak menceritakan kepada suaminya karena dia takut. Annaha idza asbahat, dan dia juga berniat besok pagi dia ingin melaksanakan satu peringatan. Besok pagi dia ingin membuat satu perayaan karena farhatan di Islamnya, karena dia merasa senang dengan keislamannya yang semalam dia masuk Islam di tangan Rasulullah. Falamma asbahat, namun tatkala pagi-pagi, ra'at zawjaha berhayya walimah. Tatkala pagi hari, istri Yahudi ini melihat suaminya tiba-tiba sedang menyiapkan perayaan, tiba-tiba sedang mempersiapkan satu peringatan. Wa huwa fi himmatin 'azimah, dan ini si suami kok semangat untuk melaksanakan perayaan. Fata'ajjabat min amrihi, lalu si istri ini merasa kagum, ada apa? Wahai suamiku, gerangan apa? Kok kayaknya engkau ingin bikin perayaan? Kok kayaknya engkau ingin bikin satu peringatan? Faqalat lahu, lalu suami ini menjawab, min ajlil ladzi aslamti ala yadil bariha. Aku ingin memberikan perayaan, aku ingin memperingati satu perayaan karena orang yang engkau masuk Islam semalam di tangannya. Faqalat lahu, lalu si istri ini menjawab, man kasyafa laka hadza sirrul masul. Siapa yang telah membukakan rahasia ini kepadamu? Wa man atla'aka alaihi, dan siapa yang telah menceritakan kepadamu? Faqala, lalu si suami menjawab, alladzi aslamtu ba'daki ala yadayhi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah diberitahu keislamanmu oleh orang yang aku masuk Islam setelah kamu. Jadi setelah si istri masuk Islam bermimpi bertemu Rasulullah, terus si suami juga masuk Islam bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran, kalau orang Yahudi saja dapat taufik hidayah dengan sebab tetangganya bikin maulid, bagaimana kita yang membantu peringatan maulid? Bagaimana kita yang menghadiri peringatan maulid? Marilah kita ambil hikmah dari peringatan maulid yang kita adakan setiap tahun. Apaan hikmahnya? Kita ambil, kita bawa Rasulullah ke rumah kita, kita bawa Rasulullah ke dalam kehidupan kita dengan cara kita menghidupi sunnah-sunnah beliau Rasulullah SAW. Kalau kita tidak bisa sholat sunnah seperti Rasulullah, kalau kita tidak bisa puasa sunnah seperti Rasulullah, banyak pekerjaan sunnah yang begitu gampang. Contoh pekerjaan sunnah, doa-doa harian. Mau masuk masjid kita baca doa, itu sunnah Rasul. Mau tidur kita baca doa, bangun tidur kita baca doa, mau makan, habis makan, mau tidur sama istri kita baca doa. Itu semua sunnah Rasulullah yang selalu kita lupakan, yang selalu kita abaikan. Marilah kita bawa Rasulullah di dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita sholat sunnah sampai kaki itu kita bengkak seperti Rasulullah. Tidak bisa kita puasa Senin Kamis rutin seperti Rasulullah. Tidak bisa. Namun ada pekerjaan sunnah yang begitu gampang untuk diri kita. Ada pekerjaan sunnah yang begitu mudah yang selalu kita lupakan. Doa-doa harian, mau makan, mau tidur, mau masuk kamar mandi, mau keluar dari kamar mandi, mau masuk masjid, keluar dari masjid, tidur sama istri, itu semua ada doa-doanya. Mudah-mudahan kita bisa amalkan itu semua agar peringatan maulid yang kita hadiri, agar peringatan maulid yang kita rayakan itu berpengaruh untuk diri kita semua. Dan satu-satunya pekerjaan sunnah yang paling afdal yaitu kita hadir di majelis ilmu. Jangan maulidnya ramai ngaji kagak, jangan maulidnya dia ngaji kagak. Itu dia. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua, sehingga kita bisa bawa Rasulullah di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa ajari anak kita akan cinta kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza